Halo Sobat Prime Time, di Indonesia penyebaran agama telah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Perkembangan Islam sendiri memicu banyaknya jumlah yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya memiliki nilai sejarah Islam yang tinggi, karena menjadi yang tertua di Indonesia. Masjid-masjid tertua di Indonesia ini bisa masuk dalam daftar destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi saat Ramadan. Berikut masjid tertua sekaligus paling bersejarah di Indonesia yang berhasil kami rangkum. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Nah, masjid yang menjadi salah satu ikon Provinsi Aceh ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada tahun 1612, masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tetapi ada juga yang menyebutkan dibangun pada tahun 1292 oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah. Masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi, seperti perluasan dan penambahan kubah. Masjid Baitur Rahman sekarang memiliki 7 kubah, 4 menara, dan 1 menara induk. Luas area masjid pun bertambah kurang lebih sekitar 4 hektar. Masjid termegah pada abad ke-18 itu juga menjadi salah satu bangunan yang selamat saat terjadi musibah tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu. Yang kedua, Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Dari Aceh, kita ke Surabaya, Jawa Timur. Kamu bisa menemukan salah satu masjid tertua di Indonesia, yaitu Masjid Agung Sunan Ampel. Masjid Agung Sunan Ampel didirikan oleh Raden Ahmad Rahmatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel pada tahun 1421. Nah, Masjid Sunan Ampel dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno dan Arab Islami. Masjid ini masih menggunakan akulturasi budaya lokal dan Hindu-Buddha melalui arsitektur bangunannya. Dari kisah yang dipercaya masyarakat lokal saat penjajah menyerang Surabaya dengan senjata berat dan menghancurkan kota Surabaya, bangunan Masjid Sunan Ampel yang terbuat dari kayu jati tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Begitu juga dengan 5 gapura kuno di sekitar masjid dengan keindahan ornamen khasnya. Dilansir laman resmi Kemendikbud, gapura tersebut melambangkan 5 rukun Islam dengan nama masing-masing, yakni Paneksen melambangkan syahadat, Madep melambangkan sholat, Ngamal melambangkan zakat, Poso melambangkan puasa Ramadan, dan Munggah melambangkan ibadah haji. Nah, selain itu, untuk menikmati keindahan bangunan masjid, tujuan utama sebagian orang datang ke Masjid Sunan Ampel adalah untuk melakukan ziarah. Di kompleks Masjid Sunan Ampel terdapat Pusara Sunan Ampel Pusara Dewi Condrowati atau istri Sunan Ampel dan para santrinya. Yang ketiga, Masjid Sultan Syuriansah, Banjarmasin. Masjid tertua dan bersejarah Indonesia selanjutnya adalah Masjid Sultan Syuriansah. Masjid ini dibangun pada tahun 1526 oleh Raja Banjar pertama di Kalimantan Selatan. Menampilkan ornamen kayu ulin dan arsitektur bergaya tradisional, masjid ini menjadi salah satu tujuan wisata religi di Kalimantan Selatan. Masjid yang didirikan di tepi Sungai Kuin ini memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap tersendiri yang terpisah dengan bangunan induk. Nah, bagi sobat Prime Time yang memasuki komplek Masjid Sultan Syuriansah sering berdecak kagum, khususnya melihat peninggalan-peninggalan kuno yang masih dapat disaksikan kendati usianya sudah 4 abad. Peninggalan kuno yang juga masih dapat disaksikan adalah pada undak-undak di bawah tempat duduk mimbar yang jumlahnya 9 buah dengan ukiran bermotif flora atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada setiap undakan terdapat ukiran medali berbentuk bunga. Nah, kendati pun sudah tua, keberadaan masjid ini semakin penting karena aktivitasnya tidak kalah dengan aktivitas masjid lain yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan dengan usianya yang ratusan tahun, keberadaan Masjid Sultan Syuriansah bagi para wisatawan, khususnya wisata ziarah, merupakan salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi. Yang keempat, Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus juga menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549. Dengan mendirikan Masjid Menara Kudus ini, Sang Sunan berniat untuk dapat menyebarkan agama Islam lewat pendekatan kultural. Hal ini sangat terlihat dari arsitektur utama yang menyerap 3 budaya, yaitu Jawa, Islam, dan Hindu.
Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi salah satu tujuan wisata ziarah. Jemaah bisa menemukan makam Sunan Kudus terletak di sisi barat kompleks masjid. Selain itu, masjid ini menjadi pusat keramaian pada festival dandangan yang diadakan warga Kudus untuk menyambut bulan suci Ramadan. Masjid Menara Kudus ini memiliki 5 pintu sebelah kanan dan 5 pintu sebelah kiri. Jendelanya semuanya ada 4 buah. Pintu besar terdiri dari 5 buah dan tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati ada 8 buah. Menara Kudus memiliki ketinggian 18 meter dengan bagian dasar berukuran 10 kali 10 meter. Di sekeliling bangunan dihias dengan piring-piring bergambar yang kesemuanya berjumlah 32 buah. Pada bagian puncak, atap tajuk terdapat semacam pustaka atau kepala seperti pada puncak atap tumpang bangunan utama masjid-masjid tradisional di Jawa yang jelas merujuk pada unsur arsitektur Jawa Hindu. Dan yang kelima, Masjid Kayu Tuwojau Solok. Sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Kayu Tuwojau telah berdiri sejak 1567. Saat ini, Masjid Kayu Tuwojau menjadi cagar budaya sekaligus objek wisata religi di Provinsi Sumatera Barat. Masjid ini telah beberapa kali mengalami pemugaran, seperti pemugaran salah satu tiang dan penggantian atap ijuk yang lama dengan yang baru karena telah lapuk. Meskipun telah beberapa kali dipugar, keaslian masjid ini masih tetap dipertahankan. Namun, dalam pemugaran terakhir, warna cat masjid ini yang sebelumnya putih diganti menjadi coklat kehitaman. Saat ini, selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, masjid satu lantai ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama bagi masyarakat. Bahkan telah menjadi salah satu daya tarik wisata terkenal di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Solok. Yang keenam, Masjid Tuha Indrapuri Aceh. Kembali lagi nih ke Aceh. Selain Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh masih memiliki satu lagi masjid tertua, yakni Masjid Tuha Indrapuri. Masjid yang terletak di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, ini diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Masjid ini dibangun pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda pada abad 16 Masehi. Lokasi berdirinya merupakan bekas candi peninggalan kerajaan Hindu di Aceh. Nah, seluruh bangunan berkonstruksi kayu dengan beberapa ukiran tradisional bernuansa Arab. Masjid beratap tumpang ini dibangun di atas tembok undakan 4 lapis yang terbuat dari batu kapur bercampur tanah liat. Rekonstruksi bangunan masjid yang berada di area seluas 33,875 meter ini memiliki 4 tingkat. 4 tingkat atap ini melambangkan tingkatan ilmu Islam, mulai syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Saat pembangunan masjid, Sultan Iskandar Muda memasang 36 tiang penyangga bersama penopang atap. Dari tiang tersebut masih terlihat beragam bentuk ukiran khas masa kerajaan kuno. Di samping itu, bentuk atap masjid ini menyerupai piramida dengan 4 atap dari bawah hingga paling pucuk. Atap berbentuk piramida itu merupakan ciri khas masjid-masjid tradisional di Aceh. Yang ketujuh, Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Kabupaten Goa. Masjid Tua Al-Hilal Katangka menjadi masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid yang dibangun pada tahun 1603 oleh Raja Goa, I Mangarangi Mandrabia, Sultan Alauddin ini merupakan salah satu masjid tertua dan bersejarah di Indonesia. Nama Katangka diambil dari nama jenis pohon yang dulu banyak tumbuh di lingkungan sekitar Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Masjid ini kini menjadi tempat wisata religi yang ramai dikunjungi wisatawan sambil menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Masjid Katangka didirikan di atas lahan sekitar 150 meter persegi. Masjid ini memiliki ciri khas seperti memiliki satu kubah, atap 2 lapis menyerupai bangunan joglo. Bangunan ini juga memiliki 4 tiang penyangga yang berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang besar di bagian tengah. Nah, jendela masjid ini berjumlah 6 serta memiliki 5 pintu. Atap 2 lapis berarti 2 kalimat syahadat. 4 tiang berarti 4 sahabat Nabi. Jendela bermakna rukun iman ada 6 dan 5 pintu bermakna rukun Islam. Nah, bagian kubah dipengaruhi oleh arsitektur Jawa dan lokal. Tiang dipengaruhi oleh budaya Eropa, sedangkan bagian mimbar sangat kental dengan pengaruh kebudayaan Cina. Ini terlihat pada atap mimbar yang mirip bentuk atap kelenteng. Di akhir mimbar juga masih terpasang keramik dari Cina yang konon dibawa oleh salah satu arsiteknya yang berasal dari sana.
Nah, ciri khas lainnya dan terjadi di hampir seluruh bangunan kuno adalah pada bagian dinding yang terbuat dari batu bata itu cukup tebal, yakni mencapai 120 cm. Penyebab utamanya karena masjid ini juga pernah dijadikan sebagai benteng pertahanan saat Raja Goa melawan penjajah. Yang kedelapan, Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Nah, yang terakhir nih, Masjid Agung Demak, yang dibangun oleh Raden Patah yang merupakan Pangeran Majapahit, sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa, Raden Patah mendirikan salah satu masjid tertua di Indonesia ini dengan bantuan para Wali Songo pada abad ke-15. Dilansir laman resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa dan mendasari Demak menjadi sebutan Kota Wali. Masjid Agung terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Usia pembangunan Masjid Agung Demak dibuktikan pada prasasti bergambar bulus atau hewan sejenis kura-kura yang bernama Chandra Sangkala Memet atau Sariro Sunyi Kiblating Gusti yang memiliki makna tahun 401 Saka. Gambar bulus ini terdiri dari angka 1, kaki 4 berarti angka 4, badan bulus yang bulat seperti angka 0, serta ekor bulus berarti angka 1. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.